Selamat pagi anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, ibu ada yel-yel sedikit nih. Kalau ibu bilang selamat pagi anak-anak, siswa ibu semuanya jawabnya semangat, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, bisa anak ibu? Ayo, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Nah, siapa nih yang mau memimpin doa kita? Ada yang mau? Oh ya, Rogi. Persilahkan yuk, pimpin kita yuk. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, Ibu isi absensi dulu ya. Ibu isi absensi dulu ya. Ibu absen ya, dengarkan namanya kalau ibu panggil ya. Jangan ribut ya anak-anak. Nah, ibu panggil namanya Ana. Hadir bu. Edo. Hadir bu. Devi. Kemana Devi? Kok nggak ada nyaut? Sakit bu. Sakit apa dia nak? Sakit apa dia anak-anak? Ada yang tahu? Yuk, ada yang satu kampung sama dia. Sudah berapa hari nak? Dia tidak dapat ke sekolah. 3 hari. Ya, nanti kita jenguk ya bersama-sama. Oke, kita lanjutkan pembelajaran. Kita lanjut. Ini siapa tadi nak yang piket nak? Kenapa itu di bawah meja masih ada kertas nak? Itu nak, itu masih banyak. Di dalam laci juga masih banyak sampah. Ayo, sampah makanan yuk. Yuk buang. Ayo semuanya bersihkan dulu ya. Buang sampah dulu ya. Yuk buang sampah, kutip sampah dulu yang ada di sekitarnya, dekatnya. Ayo kutip yuk, supaya tidak banyak nyamuk. Nanti kalau anak-anak jadi sakit juga. Yuk. Nah, gini kan ruangannya sudah bersih dan anak ibu semuanya sudah nyaman untuk belajar. Nah, bajunya seluruhnya nak dimasukkan ya nak. Oke, kita lanjut. Selanjutnya mari kita bernyanyi anak-anak semuanya. Ya bangkit berdiri. Oke, kita nyanyi Indonesia Raya ya. 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, negeriku, semuanya. Bangga jiwana, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang, ayo siapa yang tahu? Iya, materi kita hari ini yaitu tentang tata surya. Nah, di sini sebelum ibu akan menjelaskan tentang tata surya, nah ibu ingin bertanya nih, apa
Apa yang kamu tahu tentang benda-benda yang ada di langit? Nah, kita yang mau jawab, ayo. Iya, pintar. Nak, selain bumi, matahari, ada yang tahu? Oh, belum ada yang tahu ya. Oke, nanti ibu akan menjelaskan. Nah, iya, tadi anak ibu bilang matahari dan bumi ya kan? Nah, selanjutnya ibu mau nanya nih, apa saja sih manfaatnya dari yang anak ibu bilang tadi? Manfaat itu untuk sehari-hari, coba sebutkan. Ya, pintar. Selain untuk si matahari sebagai sinar pencahayaan, nah itu iya sebagai sumber vitamin D bagi tubuh kita, sumber listrik, nah selanjutnya bumi, iya betul, bumi sebagai penggerak makhluk hidup, yaitu khususnya manusia. Bumi juga sebagai lahan mata pencaharian manusia. Oke, selanjutnya ibu ingin memperlihatkan video tentang materi kita ini, yaitu tentang tata surya. Sebelum ibu putar video ini, ibu ingin siswa anak didik ibu tidak boleh ribut. Nah, perhatikan, nanti setelah selesai anak ibu menontonnya, ibu ingin peserta didik menyebutkan arti dari tata surya dan menjelaskan tentang planet, dan ibu ingin anak didik ibu dapat menjelaskan hasil apa yang telah kalian amati. Oke, ibu putar ya. Saja ke pembelajarannya. Nah, tata surya. Pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Ya, tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya, di mana matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya, anak-anak. Nah, setiap benda langit ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimanakah ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah kita melihat benda langit dari permukaan bumi? Nah, berikut ini akan kita bahas. Anak-anak, kita tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi, anak-anak. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Jadi, galaksi Bima Sakti disebut juga Milky Way, di mana Milky Way ini adalah tempat sistem tata surya yang kita tempati saat ini, anak-anak. Bumi dan benda-benda langit lainnya berada dalam susunan tata surya yang teratur. Dengan begitu, bumi tidak bertabrakan dengan benda langit lainnya. Benda-benda langit beredar mengelilingi matahari, di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri, anak-anak. Nah, apakah itu matahari? Jadi, matahari merupakan bola gas yang bercahaya, di mana matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu bahwa suhu matahari ini sangat panas. Jadi, suhu permukaan matahari itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius, anak-anak. Dan pada bagian dalamnya itu lebih panas lagi, anak-anak, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Nah, jadi kalian bisa bayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Perlu juga kalian ketahui bahwasanya secara garis besar, matahari tersusun atas 6 lapisan, anak-anak. Nah, berikut ini akan Putri disampaikan lapisan-lapisan yang menyusun matahari beserta fungsinya masing-masing. Nah, mulai dari lapisan yang pertama,
Lapisan ini disebut dengan lapisan korona. Nah, lapisan korona ini merupakan lapisan terang yang tampak menyelimuti matahari yang tersusun atas gas ringan. Jadi korona ini merupakan lapisan terluar dari matahari. Kemudian selanjutnya lapisan yang kedua ini disebut dengan kromosfer, di mana kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun atas gas ringan. Kemudian lapisan berikutnya disebut lapisan fotosfer, di mana lapisan fotosfer ini merupakan lapisan yang terlihat dari bumi yang tersusun atas gas yang bertekanan rendah. Kemudian lapisan yang selanjutnya disebut dengan lapisan konvektif, di mana lapisan konvektif ini merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan menghantarkan energi matahari secara konveksi. Kemudian selanjutnya lapisan ini disebut dengan lapisan radiatif, di mana lapisan radiatif ini merupakan lapisan yang mengelilingi lapisan inti dan menghantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiasi. Selanjutnya lapisan yang paling dalam itu disebut dengan lapisan inti. Nah, jadi ini adalah lapisan inti dari matahari. Lapisan inti merupakan lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari. Nah, jadi itulah keenam lapisan yang dari matahari. Lapisan inti merupakan lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari. Nah, jadi itulah keenam lapisan yang menyusun matahari, anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang planet. Seperti halnya bintang, planet juga terlihat bercahaya di langit, anak-anak. Nah, tahukah kalian apa perbedaan antara bintang dan planet? Planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya dan berotasi serta berevolusi mengelilingi matahari. Sedangkan bintang merupakan benda langit yang mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Kemudian, planet berukuran cukup besar sehingga gravitasinya mampu mempertahankan bentuk bulat seperti bola. Nah, ini adalah ilustrasi dari tata surya, anak-anak, di mana matahari ini merupakan pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planet yang berbentuk bulat seperti bola. Selanjutnya, di dalam tata surya itu terdapat beberapa planet, anak-anak. Nah, dulu kita mengenal 9 planet yang mengelilingi matahari. Ke-9 planet tersebut yaitu ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun, berdasarkan peraturan baru tentang pengertian planet, bahwasanya Pluto tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan planet, anak-anak. Hal ini disebabkan karena Pluto masih dipengaruhi oleh gravitasi dari planet Neptunus. Jadi, tata surya kita saat ini hanya memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari, anak-anak. Mulai dari Merkurius sampai dengan Neptunus saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan planet, anak-anak. Jadi, berdasarkan letak garis edarnya, planet itu digolongkan menjadi 2, anak-anak, yaitu ada yang disebut dengan planet inferior dan planet superior, di mana yang pertama itu ada planet inferior. Planet inferior adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di antara matahari dan bumi. Nah, kalian perhatikan, ini adalah matahari dan juga ini lintasan edar dari bumi. Nah, Butride langsung saja menunjukkan dengan menggunakan garis lintas edar yang berwarna merah ini. Nah, di mana planet-planet yang berada di dalam lintasan edar antara matahari dan bumi itu merupakan planet inferior, anak-anak. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya ada planet Merkurius dan juga Venus. Sehingga planet inferior itu adalah planet Merkurius dan Venus. Kemudian selanjutnya itu ada yang disebut dengan planet superior, di mana planet superior ini adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di luar dari peredaran bumi, anak-anak. Nah, Butride berikan tanda bahwa lintasan edar bumi itu adalah ini. Sehingga planet-planet yang berada di luar lintasan edar bumi ini merupakan planet superior, yaitu mulai dari Mars, kemudian ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan Neptunus.
Sehingga yang digolongkan sebagai planet superior itu adalah mulai dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu penggolongan planet berdasarkan garis edarnya. Selanjutnya, penggolongan planet berdasarkan jaraknya dengan matahari itu dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu ada yang disebut dengan planet dalam dan ada yang disebut dengan planet luar. Nah, planet dalam ini terletak di antara matahari dan sabuk asteroid. Jadi yang dimaksud dengan sabuk asteroid itu adalah bagian yang ini anak-anak. Nah, Putri D berikan tandanya. Sehingga yang dimaksud dengan planet dalam itu adalah planet-planet yang berada di dalam lintasan sabuk asteroid ini. Nah, kalian bisa perhatikan ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, sehingga planet-planet tersebut termasuk planet dalam anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu ada planet luar. Nah, di mana planet luar ini terletak lebih jauh dari matahari, yaitu setelah sabuk asteroid. Nah, kita berikan tanda sabuk asteroid ini. Sehingga planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid ini merupakan planet luar anak-anak, yaitu terdiri dari planet Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sehingga planet-planet tersebut merupakan planet luar. Nah, itu dia penggolongan planet berdasarkan garis edarnya dan juga jaraknya dengan matahari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik anggota tata surya. Nah, seperti yang Putri disampaikan tadi, bahwasanya tata surya kita terdiri dari 8 planet yang mengelilingi matahari anak-anak. Nah, berikut ini akan kita bahas satu persatu ke 8 planet tersebut, yaitu mulai dari yang pertama yaitu ada planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya. Planet ini lebih kecil dari bumi dan jaraknya paling dekat dengan matahari anak-anak, di mana waktu yang diperlukan untuk berotasi planet Merkurius ini adalah 59 hari dan waktu Merkurius ini adalah 59 hari dan waktu revolusinya yaitu 88 hari. Planet Merkurius itu tidak memiliki satelit alam anak-anak. Selanjutnya, planet yang kedua yang terdekat dari matahari yaitu Venus. Planet Venus selalu tampak bercahaya terang dan planet ini paling dekat dengan bumi, di mana ukuran planet ini hampir sama dengan planet bumi anak-anak. Venus sering disebut dengan bintang timur atau bintang pagi, karena planet ini kadang-kadang terlihat di sebelah timur sebelum matahari terbit, kemudian disebut juga dengan bintang senja atau bintang malam, karena Venus juga terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam. Selain itu, Venus juga disebut dengan bintang kejora. Waktu atau kala rotasi yang diperlukan Venus itu ada 243 hari, kala revolusinya yaitu 225 hari. Venus juga tidak memiliki satelit. Planet yang ketiga selanjutnya yaitu ada Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari. Adapun kala rotasi bumi yaitu 24 jam dan kala revolusinya yaitu 365 hari atau 1 tahun. Bumi memiliki satu buah satelit alam yaitu bulan. Bulan selalu mengelilingi bumi dalam peredarannya mengelilingi matahari. Kemudian selanjutnya planet yang keempat adalah Mars. Planet Mars disebut juga sebagai planet merah. Mars disebut planet merah karena jika dilihat langsung dengan mata atau dengan teropong akan tampak berwarna kemerah-merahan. Adapun kala rotasi Mars yaitu 24,6 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 687 hari. Mars memiliki 2 buah satelit alam yaitu satelit Phobos dan satelit Deimos. Selanjutnya, planet berikutnya yaitu ada planet Jupiter. Jupiter adalah planet kelima yang terdekat dengan matahari. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya, di mana kala rotasinya yaitu 10 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 11,9 tahun. Planet Jupiter itu memiliki kurang lebih 79 satelit anak-anak. Selanjutnya,
planet yang keenam itu ada planet Saturnus. Saturnus adalah planet kedua terbesar di dalam tata surya. Saturnus tampak memiliki cincin yang melingkarinya yang sebenarnya terdiri dari bongkahan es atau batu kerikil yang dilapisi es, anak-anak. Adapun kala rotasi dari planet Saturnus ini yaitu 10,7 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 29,5 tahun. Saturnus memiliki kurang lebih 63 satelit, di mana satelit yang paling besar itu adalah satelit Titan. Selanjutnya, planet yang ketujuh itu adalah planet Uranus. Planet Uranus tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Kala rotasi dari Uranus yaitu 17 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 84 tahun. Uranus memiliki kurang lebih 27 satelit. 5 satelit terbesarnya itu adalah yang pertama ada Miranda, kemudian yang kedua ada Ariel, yang ketiga ada Umbriel, yang keempat ada Titania, dan yang kelima ada Oberon. Selanjutnya, planet yang terakhir yaitu ada planet Neptunus. Neptunus merupakan planet yang terjauh dari matahari. Ukuran planet ini lebih besar daripada bumi, tetapi tidak dapat dilihat tanpa alat bantu karena letaknya sangat jauh. Neptunus sering disebut dengan kembaran Uranus. Adapun kala rotasi dari planet Neptunus yaitu 16 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 164,8 tahun. Neptunus memiliki kurang lebih 14 satelit. Dan 3 yang terbesar yaitu ada satelit Triton, kemudian ada Nereid, dan Proteus. Nah, jadi itulah karakteristik planet-planet yang merupakan anggota tata surya. Baiklah anak-anak, semoga sampai di sini paham dengan matan ya. Nah, untuk mengukur sejauh mana Nah, baiklah anak didik ibu semua sudah selesai menonton video pembelajarannya. Nah, oke, jika sudah, nah, ibu memberi kesempatan kepada anak didik ibu semua untuk yang bertanya ataupun memberi pendapat dari video pembelajaran tadi. Oke, ibu beri kesempatan, yang ingin bertanya saya persilahkan. Baik, jika kalau tidak ada, ibu langsung saja membagikan kelompok, yaitu dalam satu kelompok itu. Baiklah, ibu akan membagi kelompok, yaitu 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri 4 atau 3 siswa. Nah, tugasnya yaitu tentang ibu ingin kalian mempresentasikan hasil pengamatan kalian setelah melihat video pembelajarannya itu tentang materi tata surya tadi. Nah, itu saja. Baiklah. Tujuan dari pembelajaran ini, ibu berharap anak didik ibu dapat mengerti dari tata surya kita. Nah, ibu ingin kalian semua dapat mengerti dan mengenal tata surya dengan baik dan benar. Oke. Nah, tadi anak ibu sudah melihat videonya. Di dalam videonya itu ada tata surya. Nah, di dalam tata surya ada planet, yaitu ada 8 planet. Nah, yuk kita sebutkan bersama-sama. Ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir apa Nana? Neptunus. Baiklah, beri tepuk tangan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan sedikit tentang tata surya, yaitu 8 planet tadi. Yang pertama, Merkurius. Nah, Merkurius ini merupakan planet yang paling dekat ke matahari dan paling kecil di antara planet-planet lainnya. Dan suhu di planet ini sangat panas. Nah, yang kedua, Venus. Venus ini disebut bintang timur atau bintang fajar. Disebut demikian karena Venus ini bercahaya terang di sebelah timur sebelum matahari terbit, atau kadang dapat juga terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam, hingga sering juga dinamakan bintang barat.
Coba kamu lihat ke langit. Pada malam yang tidak mendung, dapat kamu lihat satu bintang yang lebih terang dari yang lainnya. Nah, bumi itu adalah planet Venus ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang ketiga ada bumi. Di antara planet dalam tata surya, hanya bumi yang dihuni oleh makhluk hidup. Jaraknya tidak terlalu dekat ke matahari, sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, permukaan bumi ini terdiri dari daratan, perairan. Bumi juga mempunyai atmosfer yang mengandung banyak oksigen. Bumi memiliki sebuah satelit, yaitu bulan. Oke, yang keempat ya adalah Mars. Nah, planet ini sangat menarik para ahli untuk diselidiki dalam beberapa hal. Oke, selanjutnya itu ada Mars. Mars ini, planet ini sangat menarik para ahli untuk diselidiki dalam beberapa hal karena Mars ini mirip dengan bumi. Nah, selanjutnya Mars ini disebut juga planet merah karena permukaannya tampak berwarna kemerahan. Oke, selanjutnya ada Jupiter. Jupiter memiliki gaya tarik yang sangat besar dan melebihi gaya tarik bumi. Misalnya, kamu mengangkat benda seberat 10 kilo di bumi, maka Jupiter beratnya akan menjadi kurang lebih 3 kali. Mengapa sangat indah? Karena mempunyai cincin yang mengelilingi planet itu. Cincin itu terbentuk oleh bubuk batuan yang berputar mengelilinginya. Suhu sangat dingin dan mencapai 180 Celcius. Tak ada oksigen, tetapi ada gas-gas yang beracun. Nah, selanjutnya ada Neptunus. Yang terakhir ada Neptunus. Nah, baiklah, Ibu berharap kalian dapat mengerti dari tata surya dan Ibu berharap anak didik Ibu semua dapat mengetahui ciri-ciri dari 8 planet tadi anak-anak. Oke, baiklah. Ibu akan memberi tugas pribadi buat anak-anak Ibu ya. Nah, kerjakan di rumah ya anak-anak. Yaitu tentang setiap siswa menggambar urutan planet dalam tata surya. Oke, itu aja. Oke, baiklah. Kita akhiri pembelajaran kita ini dengan mari kita bernyanyi. Gelang sepatu gelang, 1, 2, 3 ya. Gelang sepatu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Gelang sepatu gelang. Oke, lebih tinggi mana? Gelang sama bertepuk tangan. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, selanjutnya kepada anak Ibu pimpin doanya ya. Si Bayu, oke, pimpin doa kita nak. Oke, doa selesai. Baiklah, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa belajar di rumah ya anak.